Halo Pisces, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk melihat energi kamu saat ini beserta pesan, nasihat atau pencerahan buat kamu. Dan ingat, gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya berpasangan ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, tulis video channel sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat ya seperti apa energi kamu saat ini ya. Tentunya ini berkaitan dengan relationship-nya kamu ya. Readingan ini juga timeless ya, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru melihat readingan ini. Kalau memang ini pesannya ditujukan untukmu, maka akan resonate untukmu ya. Oke, di sini kita punya getting to know each other, soulmate, ada honeymoon. Ada Ten of Cups di sini. Oke, ada. Ten of Cups di sini tentang kebahagiaan atau tentang, karena di sini ada Queen of Swords ya, mungkin tentang masa depan. Ada beberapa di antara kamu di sini mungkin kamu ingin menikah, ingin berkeluarga dengan pasangan kamu, dan hubungan relationship kamu sepertinya di sini kayak ada semacam perubahan ya, dengan adanya death di sini. Ada perubahan yang dimana aku nggak tahu kenapa di sini aku justru ngerasa kamu itu lagi kayak bingung gitu loh, membuat sebuah keputusan gitu. Apakah kamu ingin kembali sama pasangan kamu atau justru mengakhiri hubungannya dengan kamu? Untuk beberapa orang tuh kayak gitu loh, aku ngerasanya gitu ya. Untuk beberapa orang ini kayak lagi sedang bingung ingin membuat sebuah keputusan di sini. Ada yang mungkin kayak ini Ten of Cups ini tentang yang kamu itu mungkin sudah berfamily ya, sudah berfamily atau sudah berkeluarga gitu ya. Untuk beberapa orang berfamily, berkeluarga ini maksudnya kamu dengan pasangan kamu, karena aku rasa dengan Queen of Swords ini kayak kamu ingin membuat sebuah keputusan yang ini itu kayak berdampak untuk kamu ke depan gitu loh ya. Dan dengan adanya death di sini ada perubahan ya dalam hubungan kamu. Mungkin saat ini kamu lagi sedang gak komunikasi dengan pasangan kamu, atau untuk sebelumnya kamu punya masalah dengan pasangan kamu sehingga kamu kayak mendiamkan pasangan kamu, dan saat ini kamu mungkin gak lagi sama ya, atau gak tinggal serumah kayak gitu. Karena dengan adanya honeymoon ini mungkin ada beberapa yang kayak berjarak gitu loh, berjauhan, mungkin beda kota, pulau, atau negara, atau kayak dia pergi gitu ya, seperti itu. Yang jelas kamu nggak sama lagi gitu loh ya, tapi mungkin hubungan kamu ini masih ada statusnya gitu kalau kamu yang masih menikah gitu. Makanya di sini kamu tuh kayak lagi sedang bingung gitu loh, ingin membuat sebuah keputusan di mana kamu mengakhiri hubungan ini atau tetap bertahan atau kembali gitu loh ya. Namun dengan aku ngerasa ada di sisinya kamu itu kayak meragukan pasangan kamu gitu loh, karena sempet
kamu ini hubungannya berakhir ataupun nggak komunikasi ini gitu. Bukan berakhir bener-bener berakhir ya sebenarnya gitu, karena ya mungkin status kamu masih ada gitu. Karena dengan adanya getting to know each other ini kayak kamu itu membutuhkan kejujuran dan keterbukaan satu sama lain. Ya, kalau kamu merasa di sini apakah jodohku ini bener ini gitu ya, apakah dia ini memang pasangan yang tepat buat aku, di sini ada soulmate gitu ya. Ya, ini sebenarnya memang kamu itu sudah menemukan pasangan yang memang mungkin menurut kamu dia salah ya. Kamu mungkin kayak ngerasa seolah kamu udah salah menikah dengan seseorang. Padahal di sini enggak ya, ada soulmate. Dia ini memang pasangan kamu, memang jodoh kamu. Hanya saja mungkin kenapa hubungan kamu seperti ini saat ini itu ada ya getting to know each other ini yang menandakan mungkin masih ada trauma-trauma dari masa lalu ya, yang harus kalian tuh kayak sama-sama healing, atau mungkin kamu dengan pasangan kamu ini perlu belajar untuk cara memperlakukan satu sama lain dengan baik ya, terutama di relationship pernikahan ya, kayak mungkin kamu butuh konseling pernikahan, pasangan kamu juga kayak gitu. Jadi untuk sebelumnya itu bisa dibilang kalian ini mungkin bersama atau bertemu di waktu yang belum tepat gitu loh ya, makanya di sini kamu punya problem dan ini sempat bikin kamu juggling, bingung, ingin dilepaskan nggak bisa ya. Di sini sempat kamu ini pontang-panting juga yang nggak tentu arah dan tujuan gitu ya, seperti itu karena hubungan kamu yang seperti ini. Sebenarnya ya kamu dengan seseorang ini energinya tuh kayak pantulan gitu loh ya, pantulan kayak cerminan gitu loh ya, cerminan diri kamu seperti itu. Ketika dia diam, kamu pun juga diam ya, kayak gitu loh. Ketika kamu melakukan sesuatu mungkin dia akan sama gitu. Apalagi di sini ada soulmate, energi kamu dengan dia ini memang soulmate, tapi energi kamu belum jadi soulmate gitu loh ya, belum setara gitu loh ya. Ketika kamu bisa belajar dari koneksi yang terjadi saat ini ya, itu kamu baru bisa ya, kalau kamu sudah bisa seimbang atau setara gitu, selaras dengan energi soulmate, di sini ada honeymoon gitu, baru kamu akan kayak menemukan ya, bukan menemukan ya, kayak kamu itu tahu gitu ya cara memperlakukan pasangan. Kemudian kamu juga di sini akan menjadi orang yang sehaluan gitu ya, kayak satu tujuan gitu loh, karena di sini kamu berbeda yang sebelumnya itu kayak berbeda ya. Perbedaan itu mungkin kamu belum bijaksana, belum cukup bisa bijaksana dalam melihat masalah kamu itu, belum bisa belajar katakanlah seperti itu ya. Tapi ketika kamu sudah memetik pelajarannya di situ, baru di sini ya ada perubahan. Jadi kayak pola lama, kebiasaan lama, cara-cara lama itu nggak bisa digunakan lagi dan harus berubah jadi orang yang baru gitu. Makanya tadi gue bilang ada perubahan di sini, ada transformasi di hubungan kamu gitu. Oke, dengan Queen of Swords ini kamu benar-benar harus melihat jauh ke depan ya. Kamu harus benar-benar tegas gitu ya terhadap keputusan kamu, terhadap keinginan kamu gitu. Dan dengan adanya honeymoon ini, kalau ini terjadi jarak perpisahan, aku rasa akan ada pertemuan lagi ya antara kamu dengan pasangan kamu setelah siap. Aku ngeliat dengan energi kamu Queen of Swords ini, kedepannya itu kamu akan lebih tegas gitu dan lebih selektif dalam melihat atau menilai, dan juga lebih jujur, lebih terbuka gitu. Bahkan di sini kamu nggak akan kalaupun kamu ada beda pendapat gitu ya, atau beda apa gitu dengan pasangan kamu, di sini kamu udah lebih bijak gitu loh dalam melihat atau menilai gitu ya. Kamu lebih terbuka juga di sini ya, gak seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin kamu menolak di sini, kamu kayak ingin menang sendiri, kamu nggak mau tahu, yang jelas kamu maunya kamu begini harus begini kayak gitu. Nggak boleh seperti itu ya, kamu nggak lagi seperti itu istilahnya gitu. Karena di sini kamu tahu setelah kamu nggak sama ini, kamu kayak ngerasa kehilangan kebahagiaan di sini. Karena saat kamu bersama, kamu ngerasa lengkap di sini, ngerasa bahagia, ngerasa pokoknya di sini hubungan yang memang seperti kamu inginkan gitu loh. Namun di tengah jalan ibaratnya ya, di tengah jalan itu mengalami perubahan. Menurut kamu mungkin pasangan kamu berubah, padahal sebenarnya pasangan kamu itu nggak berubah gitu loh. Memang sebelumnya sebelum dia menikahi kamu ya,
banyak orang yang di awal itu kan kelihatannya kayak love banget gitu ya, tapi setelah dijalani perpisahan, bukan perpisahan, setelah mengalami pernikahan, nah disitulah baru tahu aslinya gitu ya. Dan disinilah kamu kayak ngerasa kok berbeda ya, dulu dia seperti ini, sekarang kok seperti ini, padahal bukan berbeda sebenarnya ya. Memang kamu kayak baru mengenal pasangan kamu di saat kamu setelah menikah gitu. Kalau masih pacaran itu belum terlihat gitu ya, kalau setelah pernikahan itu baru akan terlihat gitu, karena kalian tinggal satu rumah gitu ya, setiap hari bersama, nah itu baru akan tahu gitu seperti apa aslinya gitu. Begitu juga pasangan kamu, mungkin dia melihat kamu juga sama gitu. Makanya tadi aku bilang di sini apa yang kamu lakukan itu kayak terpantul kembali gitu loh ya, seperti pantulan gitu, seperti cerminan gitu loh. Oke, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi. Apa sih pesan untuk kondisi kamu saat ini? Oke, aku ambil aja ya, nggak usah nunggu kartu jatuh, kita ambil aja. Healing tuh kan, baru aku bilang tadi. Kalian ini butuh healing, manifesting miracle. Oke. Pesan untuk kondisi kamu saat ini. Healing ya, atau penyembuhan. Bayangkan diri kamu dan orang yang kamu cintai dikelilingi oleh cahaya, dan rasakan hubungan kamu disembuhkan saat ini juga ya kan. Ini kayak kalian ini dua-duanya memang saat ini aku ngeliat lagi ada perpisahan ya, death ini ya. Kalian mungkin udah lama nggak komunikasi ya. Kalau udah menikah ya kamu belum ada perceraian gitu ya, tapi kamu udah lama nggak sama gitu ya. Makanya sempet kamu itu kayak terombang-ambing gitu loh, nggak tahu arah dan tujuan. Ini nggak hanya kamu saja yang sakit ya atas kejadian ini, tapi juga pasangan kamu. Kemudian di sini kita punya manifesting miracle ya, mewujudkan keajaiban. Impian kamu akan segera menjadi kenyataan ya. Percayalah pada hatimu dan teruslah mengikuti petunjuknya. Kemudian yang ketiga di sini, bayangkan semua pikiran yang tidak kamu inginkan tuh larut dalam cahaya, menciptakan ruang untuk peluang dan kemungkinan baru dalam hidupmu. Ya, jadi mungkin pikiran-pikiran yang tidak kamu inginkan, misalkan contoh pikiran yang negatif, hal-hal negatif, nah itu dibuang ya. Dan dengan adanya manifesting miracle ini adalah tentang harapan kamu ya, harapan kamu tentang hubungan ini. Karena aku ngerasa dengan adanya soulmate ini mungkin kamu tuh kayak mengharapkan pasangan kamu itu berubah gitu loh ya. Dan ketika kembali sama kamu pun juga orang yang berbeda gitu ya, nggak sama seperti dulu gitu. Kamu memang mengharapkan hal ini tuh terjadi gitu, sehingga kamu tuh kayak ngerasa satu tujuan dengan pasangan kamu, benar-benar bisa bersama lagi, benar-benar punya harapan atau tujuan yang sama gitu loh untuk masa depan gitu ya. Karena ada beberapa orang itu di dalam sebuah relationship atau hubungan itu kayak ngerasa tujuannya gak sama ya. Contoh misalkan kamu, tujuan kamu tuh mungkin ingin menikah satu kali gitu ya seumur hidup, dan kamu ingin pasangan kamu ini bisa sama kamu terus gitu ya, walaupun apapun yang terjadi di dalam hubungan kamu itu, kamu mungkin mengharapkan bahwa pasangan kamu akan memperjuangkan kamu, akan mempertahankan kamu seperti itu. Namun saat ini karena terjadi komunikasi atau perpisahan antara kamu dengan pasangan kamu ngerasa pasangan kamu ini nggak sejalan dengan kamu gitu. Kamu ngerasa ketika ada konflik atau ada perbedaan itu kayak seolah-olah dia nggak bisa nerima gitu, bahkan dia nggak mempertahankan kamu, nggak memperjuangkan kamu kayak gitu ya. Nah ini kan kayak kamu tuh kecewa gitu loh sama pasangan kamu dulu. Kenapa dia menikahi kamu kalau setelah menikah seperti ini nggak mau bertahan, nggak mau berjuang? Mungkin pikiran kamu tuh kayak gitu loh ya. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Dan di sini kamu berharap gitu loh
Sebenarnya kamu masih berharap untuk bisa selalu bersama pasangan kamu gitu. Namun kamu nggak ingin pasangan kamu itu tetap seperti itu. Kamu ingin dia berubah jauh lebih baik gitu loh. Karena di sini aku lihat kamunya juga berubah. Jadi kamu menginginkan hal yang sama juga. Seperti itu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih. Sampai jumpa.